Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di video vlog saya kali ini. Saya ingin memberikan informasi tentang kelebihan dan kelemahan dari Kawasaki Ninja RR Mono 250 SL 1 silinder yang sebelumnya sudah banyak kita review. Nah, di video saya kali ini ingin fokus ke beberapa kelebihan dan beberapa kelemahan. Mudah-mudahan bisa menjadi alternatif informasi tambahan untuk teman-teman yang sedang mencari motorsport yang satu ini. Untuk yang belum subscribe, boleh subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Jangan kemana-mana, simak terus. Kelebihan yang pertama dari RR Mono, menurut saya, yang menjadi nilai plus dari Kawasaki RR Mono itu adalah model yang sangat sporty abis, stylish ya. Seperti bentuk batok depan atau kepala depan. Aerodinamisnya itu jelas banget, lekukan-lekukannya itu sangat modern, seperti stang underyoke, tangki yang besar bisa kita perhatikan. Jadi sangat percaya diri ketika kita memakai motor yang satu ini. Itu menurut saya ya, bodi yang sangat sporty abis. Menjadi kelebihan RR Mono besutan motor 4 tak 2,5 1 silinder ini dari Kawasaki ini ya. Perhatikan dari bentuk stangnya juga sudah kelihatan kalau motor ini sangat bungkuk sekali. Untuk beberapa orang akan menjadi kelemahan ya, karena akan sedikit pegal ketika dipakai, apalagi ketika macet atau ketika berada di turunan yang tajam. Karena saya juga sudah merasakan ketika memakai RR Mono di turunan yang sangat tajam dan panjang itu sangat pegal sekali, karena tangan kita tertumpu sekali kepada stang dan stangnya itu bungkuk atau di bawah segitiga underyoke. Beberapa orang seperti, maaf ya, kalau misalnya memiliki badan yang kurang tinggi, itu akan sangat tidak disarankan menurut saya memakai motor ini. Namun kalau misalnya badan kita 170 cm ke atas, itu menurut saya cocok-cocok saja ya memakai motor yang satu ini. Nah, itu kelebihan yang pertama adalah bodi yang sangat modern, sporty abis. Yang kedua yaitu mesin 250 cc 1 silinder yang memiliki torsi yang sangat buas. Torsinya itu 22 Nm dan powernya itu 28 horsepower di 9700 rpm. Itu menjadi kelebihan utama karena apa? Karena zaman sekarang itu pesaing-pesaing seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki itu masih bermain di 150 cc 1 silinder. Jadi ini akan sangat unggul sekali. Bayangkan saja, ini lebih besar torsinya dibanding Ninja 2 tak dan Ninja FI, dan bobotnya yang lebih ringan dibanding Ninja FI. Bedanya itu hampir 20 kg. Ini beratnya 157, Ninja FI itu 174. Jadi bayangin aja, torsi yang besar, lalu 1 silinder 250 cc dan bobot yang lebih ringan dibanding 2 silinder FI, itu akan sangat galak sekali di bagian bawah tenaganya. Itu menjadi kelebihan kedua dari RR Mono ini. Dan kelebihan ketiga yaitu konsumsi BBM yang sangat irit jika kita melihat di jumlah silinder, karena mungkin sudah injection dan sudah berteknologi canggih ya. Konsumsi BBM itu sangat-sangat irit, bahkan tidak jauh beda dengan 150 cc 4 tak yang saya pakai ya, yang pernah saya pakai gitu. Jadi itu kelebihan ketiga di RR Mono itu, BBM yang irit. Kelebihan berikutnya, fitur-fitur modern sudah cukup bagus. Speedometer full digital, stang underyoke, dan pelek yang sudah lebar, kaki-kaki yang sudah bagus ya, bisa kita perhatikan. Ban juga sudah besar, memakai 130/70 ukuran 17. Kalau depan 100/80 ukuran 17 dibanding RR 2 tak. Jadi peleknya cukup lebar dan bagus. Lalu kelebihan yang terakhir, mungkin saya memberikan poin, kan kita melibas tanjakan dengan sangat cepat. Jadi mungkin itu kelebihan yang terakhir. Kalau menemukan tanjakan yang cepat, RR Mono ini sangat lancar sekali, tidak ada pending-pending, akan lebih enak dibanding motor yang lain. Itulah 5 kelebihan dari RR Mono menurut saya ya. Dimana ada kelebihan pasti ada kelemahan. Kelemahan si RR Mono ini yang menurut saya menjadi poin pertama, dan mungkin teman-teman pengguna RR Mono sudah tahu, kelemahannya itu adalah lampu bohlam bawaan
yang sangat panas. Itu banyak sekali kasus pecah-pecah seperti ini ya. Di vlog saya yang lain juga ada membahas lampu depan RR Mono, bisa teman-teman lihat saja. Itu menjadi PR bagi Kawasaki sampai sekarang. Aneh, kenapa tidak diganti dengan bohlam LED dari Kawasaki, namun tetap saja memakai bohlam klasik ya, atau bohlam yang sangat jadul. Jadi wattnya itu sangat panas sekali, entah jelek kualitas mikanya atau terlalu panas lampunya, itu menjadi merusak si mikanya. Ada bisa kita perhatikan seperti skotet yang dipanasin ya. Jadi untuk informasi yang sangat penting, teman-teman kalau misalnya meminang RR Mono itu langsung ganti saja lampunya sebelum mikanya rusak seperti saya. Saya pun itu terlambat mengganti lampu ke lampu LED yang white light atau dingin ya. Untuk kelemahan kedua, tidak bisa dipungkiri bahwa motor ini cukup bungkuk, dan itu menjadi kelemahan dari beberapa orang ya yang kurang suka motor-motor pegal. Itu ketika kita memakai di kemacetan atau di turunan panjang, stang underyoke seperti ini akan membuat tangan kita sakit atau pegal. Itu menjadi kelemahan kedua. Namun tidak semua orang setuju untuk kelemahan yang satu ini. Ada beberapa orang, contohnya saya sendiri, itu menyukai stang underyoke karena terlihat seperti MotoGP ya, atau enak ketika berakselerasi, lebih seimbang. Untuk kelemahan berikutnya, yaitu kelemahan ketiga, yaitu suara blower yang sangat kencang dari RR Mono ini. Nah, videonya ada, bisa perhatikan sekarang. Ini videonya. Itulah video dari suara blower RR Mono. Sebetulnya wajar saja karena ledakan mesin 250 cc 1 silinder itu lebih panas daripada 250 cc 2 silinder. Karena kalau 2 silinder itu terbagi panasnya, jumlah silindernya itu berarti sekitaran masing-masing 125 cc untuk Ninja FI ya. Kalau ini kan 1 silinder, jadi besar sekali, sehernya itu akan sangat besar. Lalu ledakannya pasti lebih panas, dan blowernya sebetulnya wajar saja. Suaranya kencang seperti mobil, namun mungkin beberapa orang atau beberapa waktu akan cukup mengganggu atau bising. Terutama yang saya aneh, ketika blowernya nyala lalu kita mematikan mesin, itu blowernya tetap nyala. Nah, biasanya kalau mobil, kalau motor-motor lain, itu akan ikut mati seharusnya. Bisa perhatikan di video sebelumnya ya. Di video sebelumnya itu keadaan mesin sudah mati, namun si blower itu tetap menyala. Itu akan menyedot aki ya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman pengguna RR Mono, ketika blowernya itu hidup, kita mau mematikan mesin, itu lebih baik jangan dulu dimatikan mesinnya. Biarkan saja sampai blowernya mati, lalu kita matikan mesinnya. Itu cukup menghemat ke aki. Kalau kita biarkan terus-terusan seperti itu akan menyedot aki, meskipun RR Mono dipasang aki yang cukup besar ampernya. Itu menjadi kelemahan ketiga menurut saya. Untuk kelemahan keempat, sepertinya itu kalau kita bicara pasaran, RR Mono itu bukan tidak laku, namun pesaing-pesaingnya aja yang memang sekarang sudah lebih banyak. Dan dulu itu ketika pertama muncul itu dibanderol di atas 40 juta. Nah, kalau misalnya di atas 40 juta itu kan kita sudah bisa dapat Ninja 2 silinder yang second namun masih bagus. Lalu masih adanya Ninja 2 tak, dulu masih banyaknya Ninja 2 tak. Jadi produksi RR Mono itu sedikit berkurang atau sedikit kurang lebih baik dibanding saudara-saudaranya. Dan sekarang itu banyak bermunculan 150 cc dari Suzuki, Yamaha atau Honda. Itu akan menjadi pesaing berat. Namun mudah-mudahan kedepannya RR Mono itu bisa memiliki karakter sendiri atau
komunitas yang lebih banyak lagi. Kalau sekarang komunitasnya saya lihat sudah mulai naik ya dibanding zaman dulu sebelum Ninja 2 tak disuntik mati. Motor ini akan diproduksi terus karena memenuhi standar emisi gas buang. Kecuali mudah-mudahan Kawasaki merubah model bodi dan menambah tenaganya dan memberikan banyak kelebihan atau kenyamanan ke motor ini di masa depan. Karena ini produksi pertamanya itu tahun 2014, sekarang sudah tahun 2020 mau ke 22, itu bodinya masih seperti ini dari pertama keluar. Itulah ciri khas dari Ninja, memiliki keawetan bodi ya, 10 tahun baru diubah. Kalau saya belajar dari Ninja RR Old itu 10 tahun, ketika pertama muncul itu tahun 2002, diubah-ubah itu tahun 2012 ke RR New. Namun hanya sebentar lalu disuntik mati. Bahkan untuk Ninja R itu bodinya itu saja teman-teman, rangkanya itu saja, hanya penambahan model-model bodi yang sedikit. Jadi awetnya Kawasaki Ninja itu seperti itu karena sudah memiliki nama besar dan karakter tersendiri dibanding merek lain. Nah, mudah-mudahan RR Mono nanti ketika diubah ke generasi kedua itu sangat luar biasa, modelnya akan sangat bagus, tenaganya ditambah, fitur kenyamanan atau keamanannya akan ditingkatkan oleh Kawasaki. Nah, mudah-mudahan video saya kali ini bisa menambah informasi untuk pengguna khususnya RR Mono atau teman-teman yang sedang mencari si RR Mono ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Salam otomotif, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.